Assalamualaikum. Untuk pengingat diri, seorang muslim, sebarkan jika bermanfaat untuk Anda. Sang pemimpin, para malaikat, yang dilaknat Allah. Malaikat Azazil adalah nama lain dari iblis, yang membangkang kepada Allah. Azazil adalah sosok yang berperan dalam kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Azazil adalah makhluk yang membangkang perintah Allah dengan tidak bersujud kepada Adam dan Hawa ketika mereka diciptakan. Dalam beberapa sumber, Azazil dianggap sebagai entitas yang semula merupakan pemimpin malaikat, sebelum kemudian membangkang kepada Allah dan diusir dari surga. Namun, penting untuk dicatat bahwa konsep ini tidak selalu berlaku di alam seluruh tradisi Islam. Dalam ajaran Islam yang lebih umum, Azazil adalah malaikat yang membangkang kepada Allah dengan tidak bersujud kepada Adam dan Hawa ketika mereka diciptakan. Azazil kemudian diusir dari surga karena perbuatannya ini. Nama dan peran makhluk ini mungkin beragam dalam berbagai sumber dan tradisi Islam. Untuk memahami siapa itu Azazil, simak penjelasan singkat ini. Ada pendapat bahwa Azazil adalah nama asli dari makhluk yang kemudian dikenal sebagai iblis. Dalam tradisi Islam, ini juga disebutkan bahwa Azazil sebelumnya adalah imam para malaikat, Sayyid al-Malaikat, dan Hazin al-Jannah bendaharawan surga, sebelum ia membangkang kepada Allah. Secara etimologis, nama Azazil mengandung unsur bahasa Arab kuno yang dapat diartikan secara harfiah sebagai makhluk kuat Allah atau makhluk terhormat Allah. Nama ini berasal dari serapan bahasa Ibrani dan merupakan konsep yang diterima dalam Islam dari agama Yahudi dan Kristen yang lebih tua. Kisah Azazil sebelum diusir dari surga dan dikenal sebagai iblis adalah narasi yang memiliki asal-usul dalam tradisi Islam dan dapat ditemukan dalam beberapa sumber teks dan tafsir Islam. Kisah ini memberikan wawasan tentang perjalanan Azazil iblis sebelum jatuh sebagai setan. Sebelum jatuh menjadi iblis, Azazil diberi gelar tersebut di langit ketujuh oleh para penduduk surga. Azazil dianggap sebagai makhluk paling kuat dan terhormat di kalangan malaikat. Azazil awalnya memegang peran penting. Dia pernah menjadi Sayyidul Malaikat, penghulu atau pemimpin malaikat, dan Hazinul Jannah, bendahara surga atau penjaga pintu surga. Azazil dikisahkan sebagai makhluk yang sangat taat beribadah, memiliki pengetahuan yang luas, bahkan lebih daripada malaikat lain. Allah memberikan peran besar kepada Azazil. Selama berabad-abad, Azazil menjalankan berbagai tugas, termasuk menjaga, beribadah, dan memberikan nasihat kepada malaikat. Dia juga menjadi pemimpin kelompok malaikat tertentu. Tumbuhnya rasa sombong pada diri Azazil. Ketika Azazil menjalani tugasnya, ia mulai merasa sombong dan tidak menyadari bahwa Allah lah yang memberikan kemampuan kepada hambanya untuk beribadah kepadanya. Kesombongannya membuatnya merasa lebih tinggi daripada makhluk lain, termasuk manusia. Puncak kesombongan Azazil terjadi ketika Allah memerintahkan seluruh makhluk untuk bersujud kepada Nabi Adam. Iblis yang tadinya dikenal sebagai Azazil menolak perintah Allah dengan dalih bahwa dia lebih baik dari Adam karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Karena kesombongannya dan penolakan terhadap perintah Allah, Azazil pun mendapatkan murka dari Allah. Dia diusir dari surga dan diubah namanya menjadi iblis, yang berasal dari kata balasa, yang berarti tidak memiliki kebaikan. Sedikitpun kutukan ini akan berlaku hingga hari kiamat. Kisah kesombongan iblis tersebut
Bahkan diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 12-13, yang artinya, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu SEHINGG? Kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu. Azazil menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga. Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Qiyas Al-A'raf 12-13. Hikmah di balik kesombongan Azazil menawarkan pelajaran berharga dalam pemahaman keagamaan dan etika. 1. Bahaya sifat sombong. Kesombongan iblis adalah contoh nyata bahaya sifat sombong. Kesombongan membuatnya berpikir bahwa dia lebih mulia dari Nabi Adam, meskipun keduanya adalah ciptaan Allah. Hikmah pertama adalah sebagai peringatan akan bahaya sifat sombong, dan umat Islam diajarkan untuk menghindari sifat sombong dan merendahkan diri di hadapan Allah. 2. Pelajaran tentang analogi kias. Iblis mencoba untuk menggunakan analogi atau kias untuk membenarkan tindakannya. Dia menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Dalam Islam, das teks Al-Quran dan hadis memiliki otoritas tertinggi, dan kias tidak boleh bertentangan dengan nas. Hikmah kedua adalah bahwa argumen berdasarkan analogi harus selalu diselaraskan dengan nas dan tidak boleh digunakan untuk menentang perintah Allah. 3. Kedalaman kehinaan iblis. Kehinaan iblis di antara makhluk Allah yang telah diberi gelar mulia, dan tugas penting adalah pelajaran tentang sejauh mana seseorang dapat jatuh akibat kesombongan. Dalam Islam, hikmah ini mengajarkan bahwa bahkan orang yang paling mulia dapat jatuh dalam dosa jika mereka merasa sombong atau berpikir diri mereka lebih mulia daripada yang lain. Hikmah-hikmah di balik kisah kesombongan iblis adalah sebagian dari ajaran Islam yang mendalam dan menekankan pentingnya tawadu, patuh pada perintah Allah, dan menjauhi sifat sombong. Sampaikan meskipun cuma 1 ayat. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.